Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Haula Sabila Rahmi dari Vokasi Akuntansi 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unit 2 dari modul 10, yaitu mengenalmu melalui iklan. Nah, di unit 2 ini saya akan menjelaskan 6 bagian, yaitu pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster, kemudian identifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster, ketiga, menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan, keempat, menelaah pola penyajian iklan, yang kelima, menelaah kaidah kebahasan iklan, yang keenam, menulis iklan. Nah, untuk materi pertama yaitu pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Teman-teman bisa lihat di samping kiri, ini terdapat contoh dari iklan. Iklan ini bertujuan untuk mengajak anak-anak Indonesia untuk bersekolah. Melalui iklan tersebut diharapkan para orang tua dapat mendukung anak mereka untuk tetap menuntut ilmu dalam kondisi bagaimanapun. Nah, apa sih iklan? Iklan adalah suatu teks yang memberitahu, mendorong, membujuk pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari pada media massa ataupun media elektronik, contohnya ada televisi, radio, surat kabar, dan internet. Selain itu, iklan juga dijadikan untuk kepentingan bisnis perusahaan maupun perorangan dalam hal promosi barang atau jasa. Dan bagi pemerintah, iklan digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan masyarakat. Dari fungsi yang telah disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi iklan itu adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan baik untuk tujuan komersial, sosial, maupun pribadi. Kemudian terdapat slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Slogan itu biasanya juga disebut sebagai moto atau semboyan, yang mana artinya slogan dapat dijadikan sebagai pegangan hidup ataupun prinsip dalam suatu usaha. Contoh dari slogan yaitu selamatkan lingkungan untuk hari esok yang lebih baik. Nah, ini merupakan contoh slogan tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Kemudian terdapat poster, yaitu memuat kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Fungsi dari poster itu hampir sama dengan iklan, yaitu pemberitahuan mengenai suatu hal. Gambar dan kata-kata dalam poster harus berhubungan. Kata-kata yang digunakan dalam poster itu singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, teman-teman bisa lihat di samping kiri ada contoh dari poster tentang sampah bukan warisan anak cucu kita. Bentuk poster tidak berbeda jauh dengan iklan, hanya saja poster lebih disesuaikan dengan tempat pemasangannya. Dapat dilihat dari contoh di samping bahwa poster sesuai dengan kata-kata yang dituliskan. Nah, untuk lebih jelas mengenai perbedaan tentang unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster, teman-teman bisa melakukan identifikasi unsur-unsur. Unsur-unsur itu dapat berupa dari gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Untuk iklan, unsur yang terdapat pada teks iklan yaitu ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan untuk slogan hanya terdapat kata-kata saja, dan untuk poster terdapat gambar dan kata-kata. Selanjutnya menyimpulkan informasi dan pesan dalam teks. Di sini unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama ada sumber, yaitu bersumber dari seseorang atau badan yang berinisiatif memasang iklan dan menanggung dana pemasangan. Kemudian ada pesan. Pesan ini berupa informasi, berupa verbal ataupun non-verbal yang disampaikan. Kemudian ada media, merupakan sarana yang digunakan untuk menampilkan iklan. Kemudian penerima yaitu orang atau kelompok yang menjadi sasaran dalam iklan tersebut. Yang kelima ada efek, yaitu perubahan sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup yang terjadi pada penerima. Kemudian ada umpan balik, itu berupa respons atau reaksi dari penerima iklan. Dan yang terakhir ada konteks, itu situasi yang berhubungan dengan iklan atau tujuan penulisan iklan. Kemudian
kesimpulan, maksud, dan tujuan suatu iklan. Ada dua maksud dan tujuan. Yang pertama adalah tujuan komersil, dan yang kedua yaitu tujuan sosial. Tujuan komersial yaitu dengan maksud memberikan informasi untuk memberitahukan kepada pembaca mengenai suatu produk atau jasa yang diiklankan. Ini bisa berupa makanan atau minuman, dapat berupa obat-obatan, dan juga bisa berupa produk-produk kecantikan. Nah, untuk tujuan sosial ini mempengaruhi pembaca agar mengubah sikapnya sesuai dengan yang diharapkan pihak pengiklan. Contohnya itu yang tadi poster yang atau iklan seperti yang sudah dilihatkan sebelumnya tentang Ayo Sekolah, di mana tujuannya yaitu untuk membujuk anak-anak Indonesia agar mau bersekolah dan terus menuntut ilmu. Kemudian ada menelaah pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan yang pertama ada melalui audio. Pola penyajian iklan berupa suara saja. Misalnya iklan di radio. Pada penyajian iklan ini digunakan kata-kata yang memancing perhatian di akhir dialog. Gunakan efek suara dan musik agar pendengar tertarik. Kemudian ada visual. Pola penyajian iklan berupa gambar dan tulisan di media cetak. Pada iklan media cetak, selain bahasa iklan, perhatikan juga tata letak, jenis huruf, dan warna. Kemudian ada audio visual. Pola penyajian iklan yang disajikan dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Teks iklan tersebut dimuat di media elektronik, misalnya iklan yang dimuat di televisi, menggunakan warna dan gambar yang dominan untuk menarik perhatian penonton. Kemudian ada menelaah kebahasaan iklan. Kemudian ada menelaah kebahasaan iklan. Iklan itu sering tampil dengan bahasa yang sederhana, mudah diingat dan dipahami. Bahasa yang sederhana, mudah diingat dan dipahami ini akan melekat pada telinga masyarakat, sehingga sering digunakan untuk memberikan kesan yang positif mengenai hal yang ditawarkan. Contoh dari kaidah kebahasan teks iklan yang pertama ada terdapat persuasif, artinya punya uh, artinya membujuk atau mengajak gitu. Kemudian ada imperatif, yaitu teks iklan itu ada penegasan dari konteks yang akan disampaikan. Kemudian ada berirama atau puitis, ini agar lebih menarik bagi penerima. Kemudian berkesan positif serta sederhana dan ringkas. Nah, kemudian bagaimana sih cara menulis iklan yang baik dan benar? Tahapan dalam menulis iklan yang pertama yaitu awali penulisan dengan menggunakan pernyataan yang menarik bagi pembaca atau pendengar. Pernyataan tersebut harus fokus pada masalah yang diangkat dalam uh, iklan. Kemudian menawarkan solusi terhadap masalah yang diungkapkan. Contohnya, pakai krim ampuh 2 minggu jerawat hilang tak berbekas. Nah, dari contoh tersebut, kita harus menunjukkan bukti bahwa solusi yang diberikan benar adanya. Contohnya, riset membuktikan krim ampuh 90% menghilangkan minyak berlebih pada wajah. Dan yang terakhir, itu pengajuan harga yang merupakan bagian terakhir dari iklan ini. Contohnya, tak perlu risau, hanya dengan harga Anda dapat menggunakan krim ini. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.